Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, sedikit cerita ya. Jadi sore ini tadi ada beberapa teman ya dari luar kota main ke tempatku silaturahmi. Obrolan di dalam ini terkait pemasteran ya. Jadi adik-adik atau teman kita ini tadi ya punya keinginan bikin satu sekolah burung gitu kan. Dimana kalau teman-teman ingat, saya itu cukup sering dulunya mengajak untuk teman-teman yang ada di Umpama Kicau dan rakyat murai batu umumnya untuk ayo ada karya di dalam dunia burung ya. Karya dalam dunia burung tuh banyak teman-teman, bukan hanya soal nyetak burung saja ya, itu salah satunya, tapi juga bisa untuk peternakan ya, terus jual beli burung mungkin ya, dan juga seperti mana sekolahan burung. Nah, sekolahan burung ini dulu sering ya, saya cukup vokal soal itu karena saya paham betul ini bicara tentang pengalaman. Murai batu itu ada harganya di materi suaranya teman-teman ya. Burung, anggap aja burung bahan, burung entah ini nanti bisa digantang atau tidak, kalaupun bisa digantang kualitas bagus atau tidak gitu ya. Kalau dia itu punya materi bagus, orang itu banyak berharap gitu ya, punya banyak harapan dengan burung yang punya materi bagus gitu ya. Contohnya sewaktu mungkin ada orang ngerawat burung di rumah dengan pemasteran yang bagus dan burung itu punya materi-materi bagus, burung belum pernah kegantangan, ada seorang pemain ngeliat, waktu itu dipantau kok burungnya nembak mungkin cililin gitu ya, terus gereja tarung panjang bawahnya gitu ya. Ini pasti ada pikiran di pemain ini, wah kalau burung ini saya pegang mungkin gitu ya, kalau burung ini mau bongkar materi di lapangan mungkin gitu. Banyak harapan gitu loh teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus sekali soal sekolahan burung ya kan. Nah, untuk sekolahan burung ini apa-apa saja sih ya yang perlu diperhatikan? Di situ saya kasih masukan. Ini bicara tentang pengalaman dan mungkin sudah banyak lah ya, saya sudah hadir ke tempatnya sekolahan-sekolahan burung ya, mulai dari daerah ya, perkotaan juga ya, yang mulai ada SPP-nya murah sampai yang mahal, dari pemula mungkin ya, yang memang betul-betul dia pemula, dia ingin punya keinginan bikin sekolah burung, terus saya coba kasih masukan dan juga berhasil ya. Contohnya seperti mana Naga Bonar itu ya, di situ juga muridnya banyak ya, bukan hanya orang lokal tetapi ya itu tadi banyak orang-orang dari luar kota menyekolahkan burungnya di rumahnya Reksi Naga Bonar itu tadi ya, bahkan dari Jakarta, dari Bekasi, ada juga dari luar Jawa teman-teman ya, luar biasa lah ya. Padahal dari anak yang tadinya betul-betul tidak tahu tentang perburungan gitu ya, awal gitu, tapi sesuatu yang kita bisa pelajari gitu teman-teman ya, asal ada ilmunya, terus orangnya semangat untuk belajar, saya yakin tidak ada orang tidak bisa ya. Awalnya orang tidak tahu, seiring waktu dengan dia mau belajar, yang penting mau belajar ya, ada kemauan untuk belajar itu, insya Allah nanti lama-lama dia akan bisa dan juga akan ahli di dalamnya gitu ya. Nah, saya dukung sekali lah ya untuk sekolah-sekolah burung. Banyak metode teman-teman ya, kalau memang kelasnya mungkin umum gitu ya, dan ya bicara tentang sekolahan bayar SPP, tentu saja ini berbau dengan uang gitu ya. Namanya juga usaha gitu teman-teman ya. Mau kamu awali dari nol atau kamu memang betul-betul kamu buka sekolahan burung itu
dengan apa? Dengan fasilitas-fasilitas yang memang mumpuni gitu. Contohnya nih, mungkin kamu punya beberapa bangunan gitu ya. Anggap aja ada 5 sampai 10 bangunan gitu ya. Dimulai dari itulah, anggap aja 5 ini lebih spesifik di materi ya. Sebenarnya pemasteran itu teman-teman, saya yakin saya, kalian dan semua orang juga pengen burung itu punya banyak materi ya, banyak isian. Tetapi masalahnya kalau burung itu dikasih materi yang banyak, takutnya malah nanti burungnya nggak ngisi, kan begitu ya. Dan juga tidak semua burung itu cerdas. Nah, maka lebih ke spesifik gitu ya. Mungkin anggap aja dari 5 bangunan atau 6 atau lebih lah ya. Untuk 1 bulan pertama, di mana diambil burung itu dengan usia, anggap saja itu disekolahkan umur 2 bulan gitu ya. Dia sekolahkan situ, masuk di tahap awal. Ini lebih spesifik ke 1 materi burung, walaupun burung masterannya banyak atau pakai MP3 sekalipun gitu juga itu bisa. Nah, itu 1 bulan ya, anggap aja mungkin suara kenari gitu ya, udah 1 bulan di situ. Nanti ganti di kelas berikutnya 1 bulan lagi, mungkin di suara kapas tembak ya, suaranya kapas tembak hanya 1 jenis, tapi di situ ada beberapa burung kapas tembaknya gitu ya. Ini kan lebih ke untuk supaya dia gacor, dia betul-betul ini namanya guru vokal itu harus gacor teman-teman ya, harus bunyi terus kan, pengertiannya begitu. Nah, kalau burungnya agak banyak, anggap aja ada 3, 5 sampai lebih, dan juga itu juga menyesuaikan kan ya dengan jumlah muridnya. Semakin sering dia berbunyi, semakin efektif untuk pemasteran ini tadi. Ganti lagi 1 kelas lagi gitu ya. Di situ mungkin cililin dan sebagainya. Nanti di terakhir gitu, anggap aja 5 materi yang dia lebih spesifik. Nanti prasmanannya di akhir mungkin ya kan. Di situ ada beberapa jenis suara burung untuk tambahannya, lebih ke variasi materi nantinya. Toh murai batu ini kan dikenal burung yang juga cerdas dalam menata irama lagu ya. Nanti di kelas 6-nya gitu kan ya, itu nanti di situ ada nyampur atau prasmanan. Itu bagus, itu ada metode seperti itu. Kalau yang paling umum itu prasmanan teman-teman ya, prasmanan. Ada yang prasmanan dari sejak awal sampai akhir, sampai lulus gitu ya, di 1 ruangan itu. Ada juga yang dibedakan, yang baru masuk dikasih suara-suara yang nggak begitu keras gitu ya, terus nanti di beberapa bulan kemudian baru nanti dikasih suara yang lebih keras ya, lebih keras, lebih kasar seperti itu, tapi tetap ya dengan prasmanan. Nah, nanti sewaktu dia mulai pastol diungsikan dengan pastol-pastol. Itu juga ada seperti itu. Saya rasa semua itu bagus. Semua itu bagus. Ini hanya bentuk dari kemasan saja ya. Karena yang jelasnya gini teman-teman, opsi semua itu bagus ya. Entah itu mau pemasteran dengan metode seperti apapun, terus pakai burung asli atau MP3, itu semua bagus. Lantas yang nggak bagus gimana Om Sanda? Yang nggak bagus itu kamu beli burung mahal dari peternak yang sudah terkenal, kan jelas mahal nih. Bahannya udah mahal tapi tidak kamu masterin. Kalaupun burung punya bakat tarung, tapi kalau dia tidak punya materi yang bagus juga percuma nantinya. Karena yang dinilai juri apa teman-teman, yaitu lagunya, materinya gitu. Oke lah, itu kita akan bahas lain waktu lah ya. Di sini saya akan seperti biasanya teman-teman, ini akan menanggapi komentar dari Rosid Ocit K8E. Assalamualaikum Om Sanda, izin mau nanya Om, burung jarang keluar materi ketika digantang, padahal di rumah royal materi. Burung tiap minggu main, mohon petunjuknya Om Sanda agar burung bisa keluar materi. Semoga dijawab, terima kasih Om Sanda, sehat selalu. Oke, terima kasih ya. Jadi burungnya jarang atau pelit bawa materi. Tiap minggu burungnya
dilombakan. Ini gimana nih? Kasih masukan Om Sanda. Oke, nanti saya kasih masukan ya. Teman-teman yang kita temukan di lapangan, ini umum saja ya. Yang paling umum itu ada 2 jenis burung yang dilombakan. Roll pukul dan burung pukul, istilahnya begitu ya, atau roll tembak atau burung tembak gitu. Kalau burung roll tembak, biasanya burung-burung seperti ini mainnya durasi ya, durasi. Terus saat dia membawakan materi atau saat dia bersuara, karena burungnya atraktif, itu punya speed gitu ya, cepat dalam berganti materi ya, maka dikatakan ngerol kan gitu ya. Terus nanti ada tembakannya atau ada tutupnya gitu ya, ditutup dengan tembakan panjang. Nah ini yang dikatakan roll pukul, mainnya speed rapet. Oke. Terus ada burung yang memang burung pukul atau burung tembak. Biasanya burung seperti ini punya suara yang lantang, dia bunyi itu tidak speed ya, rapet tidaknya itu ya tergantung dengan kesiapan burung waktu itu. Kalau memang burungnya dalam kondisi prima, dia bisa main rapet. Bunyinya biasanya istilah di orang burung itu 1-2. Tak 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 gitu. Kalau di burung roll pukul gitu ya, paham kan ya gitu. Jadi kalau roll pukul itu dia bawa materi lebih ke speed dan rapat. Kalau burung pukul atau burung tembak itu dia mainnya apa, tembakan panjang-panjang, dan dia mainnya itu tadi rapat. Kalau dia bagus performa waktu itu mainnya rapat, tidak ngetem, istilahnya begitu. Nah, burungmu tipe seperti apa? Kalau burungmu tidak mengeluarkan materi, tapi burungmu itu tadi mainnya rapet, gitu ya, rapet. Dari awal sampai akhir bunyi terus, tapi jarang terdengar materi di sini. Nah, coba kamu amati lagi, burungmu itu ada indikasi enggak? Atau dia itu gini ya, sebenarnya seri F Borneo itu enggak masalah teman-teman. Ada banyak juga burung yang seri F Borneo itu yang juga dia roll pukul, artinya memang pukulan juga ada, materi juga keluar gitu ya. Tapi kalau memang iya burungmu itu ada kedekatan dengan burung Borneo, kalau burung itu kekencengan istilahnya begitu ya, mainnya itu malah fokus ke aksi ya, kurang bawa materinya. Nah cenderung kayak patah-patah, kalaupun mengeluarkan materi cuman besetan, ngebeset saja, ngerol gitu aja, tapi tidak mukul, tidak membawakan materi dengan tuntas. Nah kalau memang ada kedekatan dengan darah burung Borneo seperti itu, ini pengalaman ya, jangan bikin burung itu kencang ya, hindari hal-hal yang bikin burung itu kencang. Jadi kalau kencang ini teman-teman istilahnya ya, terlalu on burungnya ya. Jadi biasanya burung itu sangat sensitif ya, burungnya agresif, nampak sekali. Jadi kalau di rumah mungkin waktu kita provokasi atau saat dia kita ablak gitu ya, wah burung saat dia mendengar suara yang mau memicu dia untuk marah, dia langsung gitu ya. Tapi biasanya terdengar kurang mukul. Nah, anggap aja di rumah ada mukul atau dia nembak, karena dia tidak melihat burung, jadi ya tetap emosi juga nggak meledak-ledak. Nah di saat burung ini kok ketemu burung sesama gitu di lapangan ya, ini musuhnya, ini pesaingnya, maka itu tadi yang terjadi, burungnya terlalu agresif sehingga burung itu tidak bisa membawakan materi dengan tuntas, cenderung patah-patah ya, akhirnya tidak terdengar materi panjang. Itu kalau memang dia ada keturunan Borneo atau tipe burung ya, tipe burung. Jadi gini ya, biar tidak salah persepsi, tidak semua burung durasi itu punya darah Borneo ya kan. Darah Sumatera juga itu juga ada yang burung durasi. Oke, saya sudah sering terangkan ya contoh-contohnya ya, kayak pasaman,
terus Kota Agung, Bahoro kalau dulu itu Binjai namanya. Kalau 10 tahun terakhir 5 tahun terakhir ini lah orang katakan Bahoro ya. Itu kan hanya kecamatan teman-teman Bahoro itu ya. Nah, itu tipe-tipe burung durasi ya kan. Istilahnya roll pukul. Nah, seperti itu. Itu Om. Tapi ya itu tadi yang penting gini. Kalau tipe burung durasi yang jelas jangan bikin burung itu terlalu kencang atau terlalu on. Entah itu dia dari daerah Sumatera atau dari daerah Kalimantan atau seri F kalau orang sering sebut itu seperti itu. Yang jelas burung durasi, burung yang mainnya ngerol gitu, yang terus kerja gitu ya, itu jangan dibikin kekencengan. Karena dia nanti saat bawa materinya cenderung patah-patah kayak tidak tuntas sehingga tidak terdengar itu pukulan materi pukulan gitu loh ya. Paham kan ya? Seperti itu. Jadi jangan dibikin terlalu kencang. Bisa diotak-atik itu lewat rawatan ya. Anggap aja kalau kamu pakai settingannya sudah settingan ya, anggap aja jangkrik 55 dengan fur konvensional seperti itu, masa mau direndahin? Enggak. Jadi soal settingan bukan hanya pakan. Kita bisa terapkan di settingan rawatan ya. Contohnya bisa kita kurangi durasi jemurnya, kita bisa tambahkan mandinya gitu ya, mau di full produk atau di ablak. Nah itu pilihannya seperti itu gitu ya, kalau ini memang darahnya darah burung durasi gitu ya. Terus selain itu, nah ini udah kita tinggalkan yang ini. Nah yang lain gitu ya, kalau memang burungmu nampak ya, anggap aja burungmu itu gak ada kaitannya dengan tipe burung ya. Jadi burungmu nampak kayak kurang mukul ya, cenderung burung itu kalau di rumah royal materi kan katamu seperti itu, tapi di lapangan kurang mukul. Oke, burung ini juga ada istilah Victor kan ya, atau dikaitkan dengan semangat tarung, dimana burung kalau dia tuh semangat tarungnya melemah gara-gara ya, penyebab kok ngelemahnya Victor ini tadi apa? Satu, seringnya burung itu diadu. Oke, di sini kamu juga sebutkan kalau burungmu itu kamu gantang setiap minggunya. Pertanyaannya, apakah burungmu tuh bisa kerja maksimal di saat kamu terapkan main setiap minggu? Itu ya. Ini jawabannya soalnya gitu ya. Nah, ingat ada burung yang dia itu ya enak main minimal paling cepet nih 2 minggu sekali. Bahkan ada yang minta lebih dari itu. Jadi jarak kegantangan lagi itu agak lama. Teman-teman, kalian pasti paham lah, burung murai batu kan burung yang hidupnya soliter ya. Ini kodrat alami dia, ya kan? Burung seperti ini biasanya teritorial. Di saat coba untuk kita kondisikan burung itu tidak kita gantangkan, tidak ada ceritanya kita ini bikin burung itu gacor di rumah, terus tidak kita pancing-pancing burung itu seolah-olah dia tarung tapi tidak melihat musuh gitu ya. Jadi cenderung memang burung yang on ya, ada kesiapan budaya dan emosi, tetapi memang kita kurangi untuk interaksi dia dengan lingkungan dan juga dengan burung-burung lain. Apa yang akan terjadi? Ya, karena burung itu aslinya hidupnya soliter, maka yang terjadi apa teman-teman? Yaitu meningkatnya Victor. Paham kan ya? Itu. Jadi untuk pemain-pemain yang sudah kawak nih ya, udah berpengalaman, di saat dia punya burung, kok burungnya itu anggap aja dalam siklus setelah mabung ya, burung itu digantangkan enak, terus mulai ada penurunan ya, padahal belum waktunya mabung, tapi penurunan performa burung itu ada, nampak kayak burungnya kurang bongkarnya burungmu itu kemungkinan besar juga karena urusannya itu tadi, burung kurang semangat tarung, akhirnya untuk neken ya, emosinya juga nggak keluar gitu loh ya, dampaknya nanti ke situ ya kan. Nah
Di saat burung seperti ini, biasanya pemain-pemain yang udah pengalaman nih, mereka akan meliburkan burung itu untuk hadir ke lapangan, gitu loh, ya. Sebulan nggak dimainkan. Coba aja deh, ini teman-teman yang lain juga ya, kalau punya kasus burungnya sudah mulai kurang on gitu ya, padahal di rumah nampak kayak burung punya kesiapan. Ya, burung yang punya kesiapan di rumah itu tidak menjamin di lapangan kerja maksimal. Itu hanya untuk patokan dasar saja. Di rumah, tanda bahwa burungmu itu siap secara psikologisnya, ya, birahi ada, emosi ada. Cuman kan bicara tentang semangat taruh beda cerita lagi, gitu loh. Gimana sih burung itu saat ketemu burung, respon dia seperti apa? Mau dia taruh atau dia lari, kan bahasanya begitu, ya. Inilah yang dikatakan, sering aku bahaskan soal adrenalin. Di saat burung itu ketemu burung, ada hormon yang itu memang meningkatkan adrenalin. Pilihannya di situ tadi, dia akan kerja, dia akan nampil, dia akan tarung, atau dia akan lari, bahasanya begitu, ya kan? Kalau dia di situ tadi ada semangat untuk tarung dia, maka adrenalin ini nanti ya secara yang kita bisa lihat di burung ya, dimana burung itu akhirnya nanti dia punya semangat tarung ya, terus ada efek-efek di dalam tubuh dia sendiri, ada detak jantung yang mulai bekerja dengan cepat ya, sirkulasi darah cepat ya, terus burung itu juga suhu tubuh akan meningkat. Nah, ini nanti akan memunculkan tuh keinginan untuk dia tarung. Maka burung itu nanti pasti akan kerja maksimal, neken ya, bukan hanya bunyi semaunya. Serang musuh, diserang nggak diserang nih teman-teman ya, karena dia keinginannya tarung, maka dia akan coba untuk neken burung itu. Maka kan ada tuh burung yang waktu dia tarung, wah, ada burung ini juga tarung, ini ngeladeni, ini kok ngeladeni, wah, semakin kencang, wah, burung ini kok mental, wah, ini tambah gila ya. Ada yang ini sampai ngipat-ngipat gitu ya, lari karena dia takut, wah, ini tambah gila. Seperti itu, karena dia punya semangat tarung yang kuat. Tuh ya Om ya. Jadi ini udah tingkat lanjut lagi ya, soal ini tuh udah tingkat lanjut, bukan pembahasan untuk orang awam sebenarnya ya. Jadi di saat kamu punya burung ya, yang tadinya coba kamu gantangkan, entah itu mau 2 minggu sekali, seminggu sekali, terserah lah. Intinya di saat burungmu kok mulai ada penurunan performa, sedangkan dia belum waktunya mabung ya, kakak bisa evaluasi apakah kondisi burung itu tidak sehat, apakah burung itu kurang fit. Kalau itu nggak masalah, burungnya kondisinya fit, sehat walafiat, tapi kok semangat tarungnya kurang, ya sudah, itu tadi. Tidak usah kita otak-atik di settingannya, settingan tetap ya, karena settingan ini sudah kita temukan di sebelum-sebelumnya burung bisa kerja bagus. Tapi cuma saat ini kok ada pelemahan di sini. Coba saja untuk yaitu tadi, meliburkan dia atau memberikan jarak agak lama untuk gantang ke gantang lagi, supaya apa? Victor itu naik atau semangat tempurnya naik, semangat bertarungnya naik, gitu. Dan itu bisa dibuktikan. Itu ya. Hari ini teman-teman punya burungnya on fire, kerja lapangan nggak ada masalah, kerja neken durasi oke, gitu ya. Nanti coba kamu liburkan selama 1 bulan. Ya, kalau belum puas bisa kamu liburkan 2 bulan, tapi betul-betul kamu tidak lombakan sama sekali ya. Yang terjadi apa? Perdana kamu gantang, burungmu akan serem. Ingat ya, serem. Nah, cuma tanda kutip, serem itu tadi, serem kerja bagus atau serem kerja nggak karu-karuan. Loh, artinya gimana maksudnya? Kalau dia kerja tidak karu-karuan itu apa teman-teman? Burung-burung yang dia kerja terlalu terlalu kekencengan juga ya, akhirnya kan malah geget, nahan malah ya, nggak lantang gitu loh. Tapi ya itu hanya perdana gantang, nanti beberapa kali pertemuan udah enak lagi.
udah stabil lagi. Gitu. Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.